Kebakaran hutan dan lahan makin meluas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, sudah terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Risanta. Risanta, bagaimana kondisi terkini di sana? Berapa jauh jarak Anda, radius Anda, jika dibandingkan dengan lokasi titik api terdekat? Ya, selamat siang, Mbak. Saat sekarang saya berada di posisinya di Guntung Manggis di Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Posisi saya ini sekitar 15 km dari titik api di kawasan Pengayuan yang merupakan kawasan rutin terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saat ini memang di sebelah kiri saya masih terlihat sedikit ada asap putih yang diduga kemungkinan besar adalah masih ada kebakaran lahan di sana. Memang cuaca saat ini cukup terik sekali, cukup panas dan berpotensi untuk memicu terjadinya kebakaran. Karena hampir sebagian besar lahan-lahan yang ada di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya dan serta daerah penyangga lainnya seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala hingga Kabupaten Tapin dan juga tanah laut kebanyakan adalah semak belukar dan juga memiliki potensi karena ada rantingan daun yang kering dan ini memercik dan potensi yang luar biasa. Jika di potensi siang hari ini cukup panas, maka kemungkinan ada lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi pagi suasana di Banjarbaru ini memang sempat ada asap juga, tetapi tidak separah di 2 hari yang lalu karena masih bisa terlihat jarak pandangnya masih aman, tetapi masih menyisakan ketidaknyamanan bagi warga sekitarnya karena ada beberapa sekolah terpaksa menjadwalkan bahwa kedatangan murid ataupun siswa ke sekolah itu tepat pukul 9 untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga serangan dari asap ini. Sementara data yang kami peroleh dari Puskesmas Landasan Ulin di Banjarbaru, ada terjadi peningkatan yang luar biasa terkait dengan ISPA. Sampai dalam 2 pekan terakhir ini, berdasarkan catatan mereka, ada terjadi peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini diperlihatkan lihat juga dengan kondisi banyaknya pasien yang berobat, terutama yang rentan seperti lansia dan anak-anak. Dan pagi tadi juga kami sempat mewawancarai Kepala Puskesmas setempat bahwa yang menyebutkan bahwa kondisi ini juga harus menjadi perhatian bersama dan mereka meminta warga untuk tidak keluar rumah kalau dengan situasi yang tidak penting banget, dan juga bahwa ada aksi kegiatan dari teman-teman relawan kemanusiaan yang pagi hari tadi bersama dengan Polres Banjar dan Polresta di Banjarbaru membagikan beberapa masker yang dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di saat kondisi asap yang masih menyelimuti Kota Banjarbaru dan kota-kota penyangga lainnya yang ada di sekitar Banjarbaru. Baik. Risanta, boleh digambarkan kepada kami, mungkin bisa dibantu juga untuk menggeser dari kameranya untuk menunjukkan bagaimana situasi di sekitar Anda, bagaimana asap-asap itu yang tadi Anda jelaskan, karena ini itu tadi ya kita lihat ya, langit kemudian berwarna cenderung abu-abu begitu ya. Jarak pandangnya bisa Anda gambarkan kepada kami. Jarak pandang terburuk yang sempat terjadi dalam sepekan terakhir seperti apa dan dampaknya bagi aktivitas warga. Mengingat sepertinya lokasi tempat Anda berada saat ini juga adalah permukiman ya? Ya, betul sekali. Saya berada di pemukiman yang padat penduduk dan memang ini salah satu kawasan juga yang sering adanya serangan asap. Karena juga di posisi ketika di depan saya berdiri ini adalah arah menuju Bandara Samsudinur Banjarmasin. Karena di belakang Bandara Samsudinur itu ada lahan-lahan yang berpotensi juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena di belakang bandara itu banyak lahan-lahan kosong yang mudah terbakar. Nah, di belakang saya ini arahnya adalah arah menuju Pengayuan atau perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Banjarbaru.
memang posisinya agak jauh sih dari saya berdiri saat ini. Kita melihat kondisi yang ada dengan cuaca yang terik seperti ini memang terlihat itu agak sedikit tidak bagus untuk dikatakan bahwa kondisi udara yang cerah. Tapi secara keseluruhan memang masih dalam kondisi yang normal-normal saja kondisi pada siang hari ini. Tetapi ada dugaan kemungkinan kalau nyawa sampai siang ini masih potensinya masih panas seperti ini, kemungkinan ada terjadi lagi kebakaran serupa. Baik, Risanta, terakhir saya mendapatkan informasi bahwa sekolah-sekolah yang ada di sana ini juga kemudian melakukan penyesuaian jam masuk sekolah yang ada di Banjarbaru. Bagaimana kondisinya saat ini dan di sisi lain apa upaya yang dilakukan oleh aparat untuk kemudian memadamkan titik-titik api dan juga tadi melindungi masyarakat yang ada di sekitar sana agar bahaya ISPA ini tidak semakin mengancam? Yang dilakukan adalah tetap melakukan rutinitas untuk pemadaman dan daerah-daerah sekitar yang berpotensi sekali untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan. Memang ada beberapa posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa kabupaten dan kota untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini. Memang kalau di sekolah-sekolah sudah ada surat edaran dari dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan seperti di Kota Banjarbaru yang meminta seluruh sekolah untuk melakukan penyesuaian, termasuk juga memperbolehkan para siswa untuk datang agak sedikit terlambat dari jam seperti normal biasanya. Dan saya juga tadi ada sempat mewawancarai dengan kepala sekolah di kawasan yang dekat dengan bandara, yang mereka setiap hari itu memang terpapar dengan kondisi asap dan mereka memperbolehkan para siswanya dan orang tua untuk mengantar pada siang hari terutama sekitar pukul 9 pagi. Tentunya diwajibkan memakai atau menggunakan masker. Baik, tentunya kondisi ini masih terus berlangsung ya, kebakaran hutan dan lahan, titik-titik apinya masih tersedia atau masih ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dan yang bisa kita lihat saat ini di belakang Risanta, ini adalah perpaduan antara kabut asap ditambah juga cuaca terik ya yang terjadi di sana. Pastinya kita akan menunggu update terbaru bagaimana kondisi di Kalimantan Selatan dari Anda, dan kami juga titip pesan untuk terus menjaga kesehatan Anda Risanta. Pastikan tidak kemudian terinfeksi atau terkena ISPA dan jaga terus kesehatan Anda selama melaporkan kepada CNN Indonesia. Terima kasih banyak jurnalis Transmedia Muhammad Risanta melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat kembali melanjutkan tugas.